Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Nah, beberapa waktu yang lalu dunia dihebohkan dengan salah satu aksi seorang politikus yang membawa nama-nama Islam dengan membuat aksi membakar Al-Quran. Bagi saya itu bukan aksi, itu wujud provokasi itu yang dilakukan oleh salah satu orang yang bernama Rasmus Paludan. Siapa itu? Saya baca beritanya. Dia politikus pendiri sekaligus pemimpin partai politik Gerakan Sayap Kanan Denmark Garis Keras. Ia mendirikan Gerakan Sayap Kanan Denmark bernama Stram Kurs atau Garis Keras, dan kerap menyuarakan agenda anti imigran dan anti Islam. Nah, akhirnya dengan membakar Al-Quran tuh mendapatkan reaksi kecaman dari semua negara, termasuk di Indonesia ya, dengan aksi-aksi yang dilakukan secara besar-besaran juga. Nah, kalau menurut saya yang lebih objektif, kalau saya pribadi ya, sebenarnya saya juga ingin tadi buat bendera, kemudian ingin saya bakar tuh bendera kan gitu kan, benderanya Swedia gitu kan. Cuma ketika dipikir-pikir kembali, sebenarnya yang melakukan ini kan satu orang, ya kan, satu orang. Jadi saya ingat sama pepatah, jika ingin menghilangkan tikus di lumbung, jangan bakar lumbungnya, tapi tikusnya aja dicari kan gitu. Sama dengan kasus ini, bahwasanya fokus kepada si makhluk yang namanya Rasmus Paludan ini saja. Bisa kita sebagai rakyat Indonesia, mewakili kepentingan umat Islam, dan kita juga sebagai umat Islam, bisa kita mengirimkan surat ke Presiden Swedia atau melalui kedutaan besarnya di Indonesia begitu. Dan menurut saya tidak melakukan aksi untuk membakar yang namanya benderanya itu, karena bagi saya ini yang masalah satu orang gitu kan. Yang masalah si makhluk yang namanya Rasmus Paludan ini. Jadi gimana caranya agar makhluk yang satu ini tidak mengulangi hal-hal yang serupa. Jadi intinya, kalau saya pribadi ya, mengutuk dan sangat biadab itu, karena itu aksi yang sangat provokatif itu, aksi yang bisa memecah belah dan bahkan membuat konflik of interest antara umat yang satu dengan umat yang lain, kepercayaan yang satu dengan kepercayaan yang lain. Dan bagi saya, viralkan saja orangnya ini kan gitu kan, viralkan untuk dikutuk secara bersama-sama aksinya membakar Al-Quran. Subhanallah. Karena ya Allah, siapa sih yang terima kan gitu kan, apalagi selaku umat Islam kan gitu kan. Kalau kita tinjau dari sisi sosialnya pun, langkah itu dapat menyebabkan konflik of interest, pasti itu sudah, dimana karena satu orang ini maka dicaplah Swedia menjadi negara yang kok seakan-akan tidak ada respon yang cepat, tidak responsif gitu loh, terhadap orang-orang yang memiliki gerakan-gerakan yang ekstrim gitu kan. Apalagi dia salah satu yang disebutkan di beberapa berita itu kan, dia itu merupakan
aktivis ya, dan juga dia itu sebagai politikus, dan juga jelas sekali di sini di beritanya garis keras, dan apalagi ya sampai ada agendanya menyuarakan anti imigran dan anti Islam. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih kepada bagaimana kita menyikapi apa yang dilakukan oleh si Rasmus ini, bukan menyikapi terhadap negaranya. No, bukan negaranya, tapi fokus kepada personnya. Karena di Swedia juga kan banyak umat muslim juga kan, banyak umat Islam juga di sana. Sehingga menurut hemat saya, kita fokus kepada personnya. Bisa melakukan langkah-langkah hukum dengan kirimkan surat ke presiden dan melalui ini kedutaan besar Swedia di Indonesia. Begitu secara garis besar, sahabat-sahabat. Intinya kita tetap harus bijaksana dan objektif terhadap isu-isu yang lagi trending di dunia maya, sehingga kita bisa objektif dalam menyikapi apapun itu. Demikian sahabat-sahabat, aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله